Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hamka Haq, anggota DPR dari Komisi 8. Pak Hamka, DPR sendiri terkait apa yang terjadi terhadap 177 calon jemaah haji Indonesia yang punya paspor Filipina. Sikapnya apa, Pak? Ya, sikap kita menganggap bahwa mudah-mudahanlah ini 177 orang ini itu hanya menjadi korban, tidak menjadi pelaku ya. Oke. Dalam arti kata bahwa tidak sengaja berniat memang sengaja memasukkan paspor untuk dirinya dengan melalui Filipina. Kalau itu menjadi kenyataan bahwa mereka adalah korban, saya kira ya tidak perlu dihukumlah di sana. Bedanya korban sama pelaku dalam hal ini gimana? Saya yakin mereka tahu mereka pegang paspor negara lain sebetulnya kan? Ya itulah, jadi beda-beda tipis sebenarnya. Artinya begini, kalau misalnya kalau memang misalnya beliau ini 177 orang berniat untuk naik haji melalui negara lain dan paspor negara lain, itu kan pelanggaran hukum, ya kan? Dan pelanggaran hukum itu namanya ilegal. Ya, ini pelanggaran hukum yang kalau bagi agama bukan dosa ya sebetulnya ya? Oh tidak seperti itu. Makanya kan gini. Dalam metodologi hukum Islam ada namanya disebut maslahah mursalah. Itu metode maslahah mursalah mengatakan setiap aturan-aturan yang sifatnya tadinya bukan aturan agama, tapi aturan negara, aturan apa, sepanjang itu ada kesejalanan dengan hukum-hukum Al-Quran dan hadis, dia bisa meningkat menjadi hukum syariah. Artinya tetap ada larangan. Dan Ya, misalnya begini, contoh sekecil ya. Ya. Ini kan aturan lalu lintas tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Tapi aturan lalu lintas itu menghendaki keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa secara universal ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada kesejalanan. Melanggar aturan lalu lintas, kalau menurut maslahah mursalah, itu artinya melanggar hukum universal dalam Al-Quran. Berarti juga haram sebenarnya. Oke, artinya apa yang dilakukan oleh 177? Artinya ini kalau dia sengaja ke sana dengan niat melanggar hukum negara lain dan juga paspor negara lain, ya kan? Ini sebenarnya sudah melanggar hukum legalitas otoritas Filipina. Oke. Juga otoritas kita di sini kan. Mestinya dia naik haji dengan semestinya dengan jalan yang reguler normal, mereka langgar itu. Melanggar seperti itu bisa menjadi pelanggaran hukum syariah. Nah, kalau misalkan seperti itu sebetulnya kalau seandainya nih Pak, ini kita berandai-andai, mereka berhasil berangkat ke Mekah seperti itu, sah nggak Pak? Begini, dalam salah satu hadis, barangkali boleh. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah, di situ dikatakan kalau ada orang yang naik haji dengan bekalnya haram, usahanya haram, lalu dia naik haji, maka ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan aku datang memenuhi panggilanmu, panana munadi minas sama, maka dari langit akan ada panggilan lagi, la labbaik laka wala sa'daika, no welcome for you. Tidak ada selamat datang untuk kamu kan? Kenapa tidak ada? Hasbuka haram, wazaduka haram, wanafakatuka haram, usahamu untuk naik ke tanah suci haram, bekalmu juga mungkin haram, ya kan? Ya. Dan cara perjalananmu juga haram, ya kan? Farji majuran wa absir bima yasuka. Pulanglah dengan segala kerugianmu, dengan segala biaya-biayamu yang keterkeluarkan itu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpa kamu. Ini berarti tidak dibolehkan. Artinya yang dilakukan oleh 177 tidak dibolehkan. Secara syar'i tidak dibolehkan. Dan ini kan sebetulnya yang perlu kita luruskan kepada mereka yang ingin berangkat gitu. Daripada menaik haji juga dilaknat oleh Tuhan, rugi sekian puluh juta, lebih baik tunggu-tunggu saja kan. Ya, tunggu-tunggu saja waktunya. Kalau memang tidak sampai waktunya lalu Anda dipanggil oleh Tuhan, ya itu tidak masalah kan. Karena sudah bersiap naik haji, kewajiban haji sudah Anda niatkan, tapi umur Anda tidak sampai ke sana, itu tidak masalah. Yang penting sudah punya niat itu sudah kan, punya niat. itu akan dicatat. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang faktanya ada 177 WNI calon jemaah haji di Filipina. Apa yang semestinya dilakukan saat ini, Pak Hamka? Yang bukan salah ini adalah bagaimana pemerintah Indonesia melakukan investigasi apakah keterlibatan 177 orang ini adalah kemauannya sendiri
turut memang berniat seperti itu, mau melanggar undang atau hanya jadi korban. Sebetulnya kan gini, seringkali ada orang dia itu tidak berniat, tapi ketika ditawarkan, akhirnya kan bisa jadi penipuan atau apapun gitu ya, mencoba untuk menggoda keinginan yang kuat dari setiap mereka untuk pergi haji sebetulnya yang disentuh. Nah ini ya makanya perlu ada investigasi. Kita harus mengetahui apa sesungguhnya yang mendorong mereka ke sana. Oke. Jangan-jangan mereka tadinya yang mendorong adalah memang mereka ingin pergi haji. Tapi jangan-jangan mereka hanya tetap menggunakan paspor Indonesia cuma melalui Filipina. Jangan sampai dibilangi begitu kan. Nah kalau dibilang begitu, ini menjadi korban. Tapi kalau memang sudah sengaja kamu akan berangkat melalui Filipina dengan paspor Filipina, kan melanggar hukum ya. Pindah warga negara itu kan. Paham Kak? Ya. Apalagi kalau punya paspor negara asing, sebetulnya warga negara Indonesia itu sudah tercabut ya. Tapi ini keuntungan palsu ini kan. Palsu kan tidak jadi kan. Oke, kita akan bahas ini di segmen berikut nanti Pak Hamka. Kalau asli parpolnya tercabut.